Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua serta kesehatan dan waktu luangnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita yang indah ini. Yang saya hormati dan saya banyak mengucap terima kasih kepada Ibu Riswani Daulay selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 1881 beserta rekan-rekan sejawat teman-teman saya guru-guru hebat di SD Negeri yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu, tujuan saya di sini berdiri adalah untuk berbagi pengalaman serta ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari program kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu, di sini kita sharing ya, berbagi pengalaman saja gitu. Jadi jangan ketat-ketat kali gitu. Kita sharing aja di sini ya, sama-sama belajar. Nah, topik yang kita bahas tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, topik-topik tentang budaya positif itu antara lain tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol serta segitiga restitusi. Bapak Ibu, topik yang kita bahas kali ini tentang disiplin positif. Kalau sudah berkaitan dengan disiplin, pasti berkaitan dengan aturan, dan kemudian tata tertib, juga berkaitan dengan hukuman atau sanksi. Nah, sebenarnya apa sih disiplin itu? Apa makna disiplin? Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin bersifat self-disiplin. Self-disiplin dapat ditunjukkan dengan kemampuan individu dalam mengarahkan atau direction, mengatur, regulate, dan mengendalikan atau kontrol perilaku demi mewujudkan tujuan hidup. Apa sebenarnya tujuan disiplin? Tujuan disiplin itu adalah mengambil tanggung jawab sebagai pembelajaran dan senantiasa berusaha untuk membentuk insan yang lebih baik dari sebelumnya. Pada intinya kita merubah karakter kita, ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan sebagai pendidik dalam penerapan disiplin. Apa itu Bapak Ibu? Kita sebagai seorang pendidik, tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, kemudian integritas, komitmen, rajin, percaya diri, dan banyak lagi Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pada intinya tujuan dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk peserta didik yang memiliki karakter disiplin, santun, jujur, peduli, serta bertanggung jawab dan menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya tindakan disiplin itu untuk mengontrol keadaan agar tetap menerapkan disiplin bagaimana kita dapat mewujudkan ya atau mengendalikan anak-anak itu. Nah, tadi terkait dengan disiplin itu ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik. Yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang didorong oleh dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik dorongannya dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini timbul diakibatkan rasa ketidaknyamanan, hukuman yang merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk apa lagi?
penghinaan, seperti mendapatkan ujian dari seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sebagai seorang pendidik adalah menggali potensi anak dari motivasi intrinsiknya. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Artinya nilai-nilai mereka percaya kembali ke nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang terdiri dari beragam ya Bapak Ibu. Ada kejujuran, rasa tanggung jawab, kemudian kepedulian, kasih sayang, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, peran kita sebagai seorang pendidik itu Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah saya katakan, memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik dengan melakukan pendekatan, antara lain dengan melakukan bimbingan dan arahan serta menghindari hukuman dari pemberian imbalan, agar mereka dapat melakukan atau menindakkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini agak jenuh ya. Nah, lanjut kita ke topik yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah suatu sikap yang ditunjukkan manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Apa tujuan keyakinan kelas? Tujuan keyakinan kelas yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas menemukan peserta didik untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan positif di kelas atau di sekolah. Kemudian apa lagi manfaatnya, tujuannya? Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Lari, kalau dari tanggung jawab ini termasuk nilai-nilai kebajikan nasional. Pada intinya kita menumbuhkan karakter anak untuk lebih tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Kemudian menumbuhkan rasa saling menghargai, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita merumuskan keyakinan kelas? Antara lain ada beberapa poin. Yang pertama yaitu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Mau menjadi apa mereka sebenarnya? Mau berkarakter yang bagaimana mereka? Mau menjadi orang yang jujurkah? Bertanggung jawabkah? Memiliki rasa belas kasih atau yang lainnya? Berikan mereka kesempatan untuk menulis keyakinan yang mereka inginkan. Nah, yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Ya, selanjutnya guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang sangat penting yang harus ditanamkan pada setiap karakter anak. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, serta mengeset dan menyepakati keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak kita kumpulkan, kita pilih, kemudian kita sepakati. Antara lain Bapak Ibu, kalau saya sudah membuat di sini keyakinan kelas 6B, yaitu disiplin waktu, kemudian sopan dan santun dalam berperilaku maupun berbicara, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya, kemudian bersikap jujur, hidup rukun, menjaga kebersihan, dan terakhir adalah mandiri dalam mengerjakan tugas. Kita terapkan keyakinan mereka tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau mereka melanggar keyakinan mereka yang telah dibuat mereka sendiri, maka mereka tanpa disadarinya akan merasa bersalah. Nah, poin selanjutnya tentang apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5. Ada untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bapak Ibu, kalau di setiap kelas itu terjadi permasalahan, alangkah baiknya kita lihat latar belakang anak-anak tersebut. Terkadang anak-anak tersebut melakukan kesalahan karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti contohnya aja kasih sayang. Kurangnya kasih sayang di rumah itu dibuat mereka menjadi permasalahan di dalam kelas. Karena Bapak Ibu, mereka juga ingin diperhatikan, mereka ingin mendapatkan kasih sayang oleh gurunya, maka mereka selalu melakukan tindakan seperti itu Bapak Ibu, melakukan kesalahan.
Jadi Bapak Ibu, kalau adalah permasalahan di dalam kelas, perlakuan anak-anak yang agak menonjol kalau kita menyimpulkan melakukan tindakan yang salah, kita kaji dulu kebutuhan dasar anak. Apakah di rumah anak tersebut kurang kasih sayang, kemudian kurang kesenangan, penguasaan ini Bu, yaitu pengakuan diri, ya. Penguasaan di sini adalah pengakuan diri. Dia membuat kesalahan agar dapat diakui, inilah aku, gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat latar belakang anak tersebut dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol. Poin selanjutnya posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau kita kaji Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, kita berada di posisi kontrol yang mana pada saat ini? Hanya Bapak Ibu sendiri yang dapat menilainya. Tapi kebanyakan posisi kontrol kita pada saat ini itu menjadi seorang penghukum. Padahal Bapak Ibu kalau kita pikir menjadi seorang memiliki posisi kontrol seorang penghukum itu sangat efektif untuk menindak supaya anak disiplin. Tetapi itu tidak efektif untuk perkembangan dia di masa yang akan datang. Nah, kalau kita menjadi posisi seorang penghukum, itu akibatnya berdampak yang sangat besar Bapak Ibu. Antara lain apa? Anak tersebut bisa menjadi penderita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Mungkin kita sudah pernah pada posisi membuat rasa bersalah juga. Sebagai teman juga sudah, sebagai pemantau juga sudah. Tetapi sebagai manajer kita belum pernah. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, ini dampaknya juga sangat besar Bapak Ibu. Anak-anak tidak percaya diri. Kemudian kalau sebagai teman Bapak Ibu, anak-anak menganggap kita pun juga sebagai teman. Akhirnya kita tidak dihargai, ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau pemantau tidak memberikan solusi. Jadi posisi kontrol yang mana yang baik Bapak Ibu? Posisi kontrol seorang manajer. Nah, posisi kontrol seorang manajer adalah posisi di mana guru dan siswa berkolaborasi melakukan sesuatu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan siswa diajak untuk dapat menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, posisi kontrol sebagai seorang manajer ini yang harus kita lakoni Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita berharap banyak ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah berharap kalau bisa kita berada pada posisi kontrol menjadi seorang manajer, memberikan solusi permasalahannya, mengarahkannya, mendidiknya, membimbingnya. Kemudian dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara melakukan segitiga restitusi. Tahapannya apa? Menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah dan berpikir positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas membuat anak merasa gagal. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka sudah bersepakati, sudah membuat keyakinan keras. Kita menstabilkan identitasnya. Kita lihat latar belakangnya dulu. Kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Itu juga kita tanya. Yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Lari lagi ke 5 kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Bertujuan agar apa? Agar anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma dan nilai sosial yang mendasari interaksi antar manusia. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Ingaso suntulodo imadio mamukaso tutumuring hadaya.
kepercayaan. Kalau guru di depan itu sebagai apa Bapak Ibu? Panutan, contoh, teladan, ya kan? Kemudian di tengah guru sebagai apa? Sebagai motivasi, penyemangat, ya, motivator. Kemudian terakhir di tengah sebagai apa? Pendorong anak-anak, ya, mengarahkan anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, kalau menurut Ki-Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu apa seorang guru? Menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kekuatan kodratnya sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya apa? Anak sudah terlahir dengan takdirnya masing-masing. Kita sebagai seorang guru mengarahkan, ya, anak ini ibaratnya bukan seperti kertas kosong Bapak Ibu, tapi kertas yang sabar, yang sudah memiliki tulisan. Kita layak menerangi anak tersebut. Nah, kesimpulan dari seminar mini ini Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, sebagai seorang pendidik kita perlu menerapkan tadi yang pertama, disiplin positif. Nah, penerapan disiplin positif ini dapat mengontrol perilaku anak dalam segala tindakan. Intinya anak harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kemudian kita memunculkan motivasi intrinsik, ya, intrinsik anak agar berperilaku sesuai dengan tujuan pendidikan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Pada awalnya ini adalah memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah diakumulasi, sudah dikumpulkan, disatukan menjadi profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu bertakwa, beriman. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Yang kedua, mandiri. 3, bergotong royong. 4, berkebinekaan global. 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Untuk apa? Untuk kehidupan perkembangan nanti kelak di masa yang akan datang. Pada abad ini mungkin kita biasa-biasa saja, tapi nanti abad 21 akan kompetensi anak yang harus dimiliki. Antara lain apa? Komunikatif. Anak-anak harus mampu berkomunikasi dengan baik. Sekarang kalau kita saja lah, ayo maju ke depan anak-anak. Anak-anak takut untuk maju ke depan. Kenapa? Dia tidak menggunakan pembiasaan. Maka dari itu gunakanlah metode atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian dua kompetensi yang pertama komunikatif, kolaboratif, artinya mampu bekerja sama. Dengan berdiskusi, anak-anak mampu untuk bekerja sama. Kemudian kreatif, itu harus Bapak Ibu, ya. Pandai pun dia, tapi kalau tidak kreatif sia-sia aja. Dan yang terakhir harus dapat bernalar kritis, ya. Dengan pembiasaan seperti presentasi, anak mampu untuk berpikir dan menyampaikan segala hasil dari diskusi anak tersebut. Jadi kalau dengan pembiasaan yang baik, kalau bisa karena terbiasa, mereka akan timbul percaya diri. Kalau tidak kita biasakan, mereka tidak akan percaya diri untuk maju ke depan saja membawakan doa. Ayo coba pimpin. Anak-anak udah gemetaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak percaya diri. Dan kita tidak membiasakannya, maka itu cobalah kita untuk membiasakannya. Kemudian apa Bapak Ibu? Penuhi kebutuhan dasar setiap anak. Nah, itulah kewajiban kita Bapak Ibu. Apa? Kalau kebutuhan dasar tadi ada 5, antara lain kasih sayang. Kalau kira-kira anak kita melakukan kesalahan-kesalahan, tidak mendapatkan kasih sayangnya pada orang tua, mereka pasti akan membuat masalah untuk menarik perhatian kita. Supaya apa? Supaya kita lebih perhatian kepada anak tersebut. Kita berikan kasih sayang. Kenapa nak? Ada apa nak? Kan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi?
diri sebagai seorang manajer yang dapat menuntut segala kekuatan kodrat pada anak sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, memecahkan suatu permasalahan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dan diimplementasikan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.